Matahari mulai tenggelam di langit kota, mewarnai gedung-gedung tinggi dengan semburat jingga yang perlahan berubah menjadi kegelapan. Mita, seorang prajurit Kopassus wanita asal Madura, melangkah keluar dari sebuah kafe sederhana setelah menyelesaikan pertemuan dengan seorang rekannya. Dengan postur tegap dan tatapan tajam, ia berjalan menuju mobilnya yang terparkir di pinggir jalan. Namun, sebelum sempat membuka pintu, dua orang polisi berseragam menghampirinya. "Selamat sore, Bu. Bisa tunjukkan identitas Anda?" Salah satu dari mereka bertanya, nada suaranya lebih bernada mengintimidasi daripada ramah. Mita mengernyitkan dahi, merasa ada yang janggal. Tidak ada razia atau pemeriksaan resmi di daerah ini. Meski demikian, dengan tenang ia mengeluarkan dompetnya dan menyerahkan kartu identitasnya. Polisi itu menerimanya sekilas lalu bertukar pandang dengan rekannya, seolah-olah mencoba membaca situasi. "Sepertinya ada yang tidak beres dengan surat-surat kendaraan Anda, Bu. Kami harus membawa ini ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut," kata salah satu dari mereka sambil melirik ke arah mobil Mita dengan senyum tipis yang mencurigakan. Mita tetap diam, mengamati bahasa tubuh mereka. Gerakan tangan yang gelisah, cara mereka berdiri terlalu dekat untuk menekan lawan, dan tatapan yang penuh niat terselubung. Ini bukan pemeriksaan rutin, ini pemerasan. Ia pernah mendengar tentang polisi-polisi korup yang sering mencari mangsa di jalanan, menargetkan orang-orang yang terlihat rentan atau takut melawan. Sayangnya bagi mereka, kali ini mereka telah memilih target yang salah. Salah satu polisi mendekat, menyandarkan tangannya di atap mobil Mita, menciptakan kesan seolah ia memiliki kendali atas situasi. "Kita bisa selesaikan ini di sini saja, Bu, kalau Anda mau kerjasama," katanya dengan suara pelan namun jelas. Tawaran yang terdengar seperti ultimatum itu tak membuat Mita gentar. Ia malah tersenyum tipis, menyadari bahwa para polisi ini sedang mencoba menguji kesabarannya. "Kerja sama bagaimana maksudnya?" Mita bertanya santai, matanya masih tajam mengamati gerakan mereka. Salah satu polisi menyeringai, lalu mengulurkan tangannya dengan telapak terbuka, kode universal untuk meminta uang damai. Namun, sebelum tangan itu bisa lebih jauh bergerak, Mita dengan cepat menangkap pergelangan tangannya, memutarnya sedikit hingga polisi itu meringis kesakitan. "Aduh, apa-apaan ini?" teriaknya terkejut. Rekannya langsung bereaksi, mencoba menarik pistol di pinggangnya, tapi Mita lebih cepat. Dengan satu gerakan gesit, ia menggunakan tangan kosong untuk menekan saraf di leher polisi itu, membuatnya kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh. "Kalian pikir aku korban yang bisa diperas begitu saja?" Suaranya rendah, namun penuh ketegasan. Kedua polisi itu sekarang benar-benar menyadari bahwa mereka telah menargetkan orang yang salah. Salah satu dari mereka, masih memegangi pergelangannya yang sakit, menatap Mita dengan campuran kemarahan dan ketakutan. "Kau siapa sebenarnya?" desisnya. Mita menatapnya tanpa ekspresi, lalu merogoh kembali dompetnya dan menarik satu kartu lain, kartu identitas militer. Begitu melihat lambang Kopassus di sana, wajah kedua polisi itu pucat pasi. Mereka baru sadar bahwa mereka baru saja mencoba menipu seseorang yang dilatih untuk menghadapi situasi jauh lebih berbahaya daripada sekadar pemerasan jalanan. Mita mendekat, membungkuk sedikit untuk berbisik, "Lain kali, pastikan kalian tahu siapa yang kalian hadapi sebelum mencoba bermain kotor." Ia melepaskan pergelangan tangan polisi itu dan melangkah mundur. Tak ingin menunggu lebih lama, salah satu polisi segera menarik rekannya dan pergi terburu-buru, meninggalkan Mita sendirian. Ia menarik napas dalam, lalu tersenyum kecil. Ini bukan pertama kalinya ia menghadapi orang-orang seperti mereka. Namun, ia punya firasat buruk bahwa kejadian ini bukan sekadar pertemuan biasa, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dan berbahaya. Mita mengamati kedua polisi yang pergi dengan langkah tergesa, sesekali menoleh ke belakang seolah takut dirinya masih mengejar. Ia mendesah pelan, merasa bahwa masalah ini belum benar-benar selesai. Pengalaman bertahun-tahun di militer telah mengajarinya satu hal, orang-orang korup seperti mereka tidak akan tinggal diam setelah dipermalukan. Ia masuk ke dalam mobil dan menyalakan mesin, tetapi sebelum melaju, ia sempat memeriksa kaca spion. Nalurinya benar, sebuah motor besar dengan dua penumpang berhenti tidak jauh dari tempat kejadian, tampaknya mengamati gerak-geriknya. Mita tidak ingin konfrontasi terjadi di tempat terbuka. Dengan tenang, ia mulai mengemudikan mobilnya, memilih jalanan yang lebih ramai untuk menghindari potensi penyergapan. Namun, motor itu tetap mengikutinya,
menjaga jarak namun cukup mencolok bagi seseorang dengan pengalaman sepertinya. Mita mulai menganalisis situasi, apakah ini hanya upaya intimidasi, atau mereka benar-benar berencana melakukan sesuatu. Jika mereka hanya ingin mengawasi, mungkin mereka bagian dari sindikat yang lebih besar. Jika mereka ingin menyerang, maka Mita harus bersiap menghadapi mereka dengan caranya sendiri. Ketika lampu merah menyala di perempatan, motor itu berhenti beberapa kendaraan di belakangnya. Mita mengambil kesempatan itu untuk mengambil ponsel dan mengetik pesan cepat kepada seorang kenalan di kepolisian, seorang perwira yang masih memiliki integritas. Aku diikuti. Kemungkinan polisi korup. Akan coba mengonfirmasi siapa mereka. Pesan terkirim, namun Mita tidak berharap banyak. Jika sindikat ini cukup besar, ada kemungkinan bahkan orang yang bisa ia percayai pun terjebak dalam jaringannya. Saat lampu hijau menyala, ia berbelok tajam ke jalan kecil yang lebih sepi, lalu mempercepat laju mobilnya. Seperti yang ia duga, motor itu langsung mengikuti. Mita tersenyum tipis, mereka terpancing. Setelah beberapa tikungan, ia dengan cepat mematikan lampu mobilnya dan menepi ke sebuah gang sempit, memposisikan kendaraan sedemikian rupa agar tersembunyi dalam bayangan gedung. Detik berikutnya, suara knalpot motor semakin mendekat. Begitu kendaraan itu melintas di depan gang, Mita sudah keluar dari mobilnya. Dengan kecepatan dan presisi seorang prajurit terlatih, ia melompat dan menjatuhkan salah satu pengendara dari motornya. Pengendara yang terjatuh mengerang kesakitan, sementara rekannya buru-buru turun dan mencoba menyerang. Tapi Mita lebih cepat. Dengan satu gerakan sigap, ia menangkap pergelangan tangan lawannya yang mencoba mencabut senjata tajam, lalu memelintirnya ke belakang hingga pria itu berteriak. "Siapa yang mengirim kalian?" Mita bertanya dingin, menekan lebih kuat hingga pria itu meringis kesakitan. Pria yang dipegangnya hanya mendengus, menolak menjawab. Tapi rekannya yang masih setengah terkapar di tanah tidak sekuat itu. "Kami hanya disuruh mengawasi. Kami tak tahu siapa atasan langsungnya," katanya panik. Mita menatapnya tajam, mencari tanda kebohongan, lalu melonggarkan cengkeramannya. "Pergi, dan sampaikan kepada siapapun yang menyuruh kalian bahwa aku tidak semudah itu dijatuhkan," katanya tegas. Tanpa membuang waktu, kedua pria itu segera kabur dengan motor mereka yang nyaris jatuh ke selokan. Mita menghela napas, lalu kembali ke mobilnya. Ini sudah lebih dari sekadar insiden pemerasan biasa. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi, dan ia tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Dengan firasat bahwa ia baru saja membuka pintu menuju konflik yang lebih berbahaya, Mita menyalakan mesin dan melaju ke arah tujuannya. Malam ini, ia punya misi baru, mencari tahu siapa yang sebenarnya ia hadapi. Mita menghabiskan sisa malam dengan menelusuri berbagai informasi yang bisa membantunya memahami siapa yang sedang ia hadapi. Ia menghubungi beberapa kontak terpercayanya di militer dan kepolisian, mencoba mencari tahu apakah ada laporan tentang aktivitas ilegal yang melibatkan oknum polisi. Jawaban yang ia terima samar, beberapa orang tahu sesuatu, tetapi enggan berbicara terlalu banyak. Sepertinya, ia tidak hanya berhadapan dengan polisi korup biasa, tetapi sebuah jaringan yang lebih dalam dan sistematis. Di sebuah kamar hotel sederhana yang ia pilih sebagai tempat sementara, Mita membuka laptopnya dan mulai mencari pola dari kejadian malam itu. Dari data yang ia peroleh, ia menemukan bahwa kasus pemerasan oleh oknum polisi bukanlah hal baru di wilayah tersebut. Namun, ada satu pola mencurigakan, setiap orang yang melawan atau mencoba melaporkan kejadian semacam ini selalu menghilang tanpa jejak atau menarik laporan mereka secara tiba-tiba. Hal ini menegaskan dugaannya bahwa ada kekuatan yang lebih besar bekerja di balik layar. Sementara ia menganalisis data, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal, "Berhenti mencampuri urusan ini, atau kau akan menyesal." Mita hanya menatap layar dengan ekspresi dingin. Ancaman seperti ini bukan hal baru baginya. Namun, fakta bahwa seseorang tahu bahwa ia sedang menyelidiki berarti ia sudah menarik perhatian orang-orang yang tidak ingin rahasia mereka terbongkar. Alih-alih mundur, Mita malah semakin tertantang. Ia menghubungi seorang rekannya di intelijen, seorang hacker handal bernama Arya, yang selama ini banyak membantunya dalam misi-misi rahasia. "Aku butuh bantuan," katanya singkat begitu telepon tersambung. "Aku baru saja mendapat ancaman, dan aku ingin tahu dari mana sumbernya." Arya, yang sudah terbiasa dengan permintaan semacam ini, langsung meminta Mita mengirimkan detail pesan dan nomor pengirimnya untuk dilacak.
Beberapa menit kemudian, Arya kembali dengan jawaban yang mengejutkan. Nomor ini terhubung dengan jaringan komunikasi internal kepolisian. Bukan nomor resmi, tapi sebuah perangkat burner phone yang digunakan untuk komunikasi rahasia. Ini bukan hanya polisi korup biasa, Mit. Sepertinya kau sedang menyentuh sesuatu yang lebih besar. Mita mendengar penjelasan itu dengan rahang mengeras. Ia sudah menduga, tetapi kini ia memiliki bukti nyata bahwa ada operasi gelap dalam tubuh kepolisian yang harus ia bongkar. Tak lama setelah panggilan berakhir, Mita menerima informasi lain dari seorang sumber lama di kepolisian yang masih bisa ia percaya. Ada seseorang yang bisa memberimu lebih banyak informasi, kata pria itu dengan suara pelan. Namanya Reno, seorang eks-polisi yang dulu bagian dari jaringan itu, tapi sekarang buron setelah mencoba membocorkan rahasia mereka. Mita mencatat nama itu di kepalanya. Jika ada seseorang yang tahu bagaimana jaringan ini bekerja, maka orang itu adalah Reno. Setelah mendapatkan lokasi terakhir di mana Reno terlihat, Mita segera bersiap. Ia mengenakan pakaian kasual namun tetap fungsional, menyembunyikan senjata kecil di balik jaketnya. Ia tahu, menemui seseorang seperti Reno tidak akan mudah. Jika ia buron, berarti ia mungkin paranoid dan tidak akan langsung percaya pada siapapun, bahkan kepada seseorang yang juga ingin menjatuhkan organisasi yang sama. Malam semakin larut saat Mita keluar dari hotel dan menuju lokasi yang disebutkan. Sebuah gudang tua di pinggiran kota, tempat yang sempurna untuk seseorang yang ingin tetap tersembunyi. Saat ia mendekati area tersebut, nalurinya langsung memberi peringatan. Ada sesuatu yang tidak beres. Ia memperlambat langkahnya, mengamati sekitar. Tidak ada suara, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Dan itu, bagi seorang prajurit terlatih sepertinya, adalah pertanda bahaya. Mita berdiri di depan gudang tua dengan hati-hati, memperhatikan setiap sudut bangunan yang terlihat kusam dan terbengkalai. Angin malam berhembus dingin, membuat suasana semakin mencekam. Ia tahu bahwa dalam situasi seperti ini, kecerobohan bisa berarti kematian. Dengan gerakan tenang, ia meraba pinggangnya, memastikan senjata kecil yang ia bawa masih dalam jangkauan. Jika Reno benar-benar berada di sini, maka kemungkinan besar ia juga sedang diawasi oleh orang-orang yang tidak ingin rahasianya terbongkar. Dengan langkah perlahan, Mita mendekati pintu gudang yang sedikit terbuka. Bau debu dan kayu lapuk menyeruak saat ia mendorongnya sedikit lebih lebar. Ruangan di dalam gelap, hanya diterangi oleh cahaya bulan yang masuk dari celah-celah atap yang berlubang. Di sudut ruangan, terdengar suara langkah kaki yang tertahan. "Siapa kau?" Suara berat seorang pria terdengar dari kegelapan. Mita tidak langsung menjawab, ia tahu bahwa dalam pertemuan seperti ini, kata-kata yang salah bisa berakibat fatal. "Aku bukan musuh," kata Mita akhirnya, suaranya tetap tenang. "Aku hanya ingin bicara dengan Reno." Perlahan, sesosok pria keluar dari balik tumpukan kayu tua. Wajahnya penuh bekas luka, matanya tajam dan waspada. "Siapa yang memberitahumu aku ada di sini?" tanyanya, masih penuh kecurigaan. Mita tidak menunjukkan tanda ancaman, tetapi tetap mempertahankan sikap siaga. "Seseorang yang ingin melihat mereka yang berbuat jahat dihukum," jawabnya singkat. Reno menatapnya lama, mencoba menilai apakah wanita di depannya bisa dipercaya atau tidak. "Kalau begitu, kau sebaiknya cepat bicara," katanya sambil mendekat sedikit. "Aku tidak punya banyak waktu. Mereka mungkin sudah mencium keberadaanku di sini." Mita mengangguk, lalu mulai berbicara. "Aku tahu ada jaringan polisi korup yang bekerja dalam bayangan. Aku sudah berhadapan dengan mereka, dan mereka mengancamku untuk mundur. Aku butuh informasi, siapa dalang di balik ini." Reno mendengus, seolah sudah menduga pertanyaan itu akan muncul. "Jaringan ini lebih besar dari yang kau kira," katanya sambil melirik ke arah pintu gudang, memastikan tidak ada yang menguping. "Ini bukan hanya soal pemerasan di jalanan. Mereka terlibat dalam perdagangan senjata ilegal, narkotika, bahkan penculikan. Beberapa petinggi di kepolisian menutup mata karena mereka juga mendapat bagian. Jika kau pikir bisa menjatuhkan mereka sendirian, kau salah besar." Mita mendengarkan dengan saksama. Ia sudah menduga bahwa ini bukan hanya masalah kecil, tetapi mendengarnya langsung dari mantan anggota jaringan itu membuat semuanya terasa lebih nyata. "Siapa pemimpin mereka?" tanyanya. Reno terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Orang yang kau cari dikenal sebagai Jenderal Bayangan. Tidak ada yang tahu identitas aslinya. Dia tidak pernah muncul ke permukaan, tetapi semua perintah berasal darinya.
Sebelum Mita bisa bertanya lebih lanjut, tiba-tiba suara deru mobil mendekat dengan cepat. Lampu sorot menerobos masuk ke dalam gudang melalui celah pintu. Reno langsung bersumpah pelan, "Sial, mereka menemukanku." Tanpa pikir panjang, ia menarik pistolnya dan memberi isyarat kepada Mita untuk berlindung. Mita segera bergerak, bersembunyi di balik tumpukan peti kayu. Dari luar, terdengar suara orang-orang bersenjata turun dari kendaraan. "Reno, kami tahu kau di dalam. Keluar sekarang, atau kami akan menghabisimu." Jantung Mita berdetak cepat, tetapi bukan karena ketakutan, melainkan karena adrenalin. Ia tahu, pertempuran baru saja dimulai. Suasana berubah tegang seketika. Mita menarik napas dalam, mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Di luar, langkah kaki semakin mendekat, suara gesekan sepatu dengan lantai beton bergema di dalam gudang yang luas. Reno melirik ke arahnya dengan tatapan penuh makna. Tidak ada jalan keluar yang mudah dari situasi ini. "Kita harus bertarung," bisiknya, mengokang pistolnya. Dari luar, suara pria yang memimpin kelompok itu kembali terdengar. "Reno, ini kesempatan terakhirmu. Keluar dengan tangan di atas, atau kami akan membakar tempat ini." Ancaman itu bukan gertakan belaka. Mita bisa mendengar suara korek api dinyalakan. Kemungkinan mereka membawa bahan bakar untuk benar-benar membakar gudang ini jika Reno tidak menyerah. Namun, menyerah bukan pilihan bagi mereka berdua. Reno memberi isyarat kepada Mita, lalu dalam satu gerakan cepat, ia menembakkan 2 peluru ke arah pintu, memecahkan kaca jendela yang ada di sisi atas gudang. Tembakan itu memancing respons instan, balasan peluru berhamburan menghantam dinding dan peti kayu di sekitar mereka. Mita tetap tenang di balik perlindungannya, menunggu celah yang tepat. Begitu ada jeda dalam rentetan tembakan, ia bergerak cepat, menembakkan peluru ke arah salah satu pria yang mencoba masuk. Pria itu tersungkur, senjatanya terjatuh dari genggaman. "Mereka lebih banyak dari yang kuduga," seru Reno sambil bergeser ke posisi yang lebih aman. Mita menyadari bahwa jika mereka bertahan di sini lebih lama, mereka akan terkepung. Ia dengan cepat mengamati sekeliling dan menemukan sebuah jendela kecil di bagian belakang gudang, cukup tinggi tetapi bisa menjadi jalan keluar. "Reno, kita harus keluar dari sini," serunya. Reno mengikuti arah pandangannya dan mengangguk. Sambil tetap memberikan tembakan perlindungan, mereka berdua mulai bergerak menuju jendela tersebut. Mita melompat lebih dulu, dengan cekatan menarik tubuhnya ke atas dan keluar. Begitu ia mendarat di luar, ia segera membantu Reno naik. Namun, sebelum Reno sempat keluar sepenuhnya, sebuah peluru menghantam bahunya. Ia menggeram kesakitan, tetapi Mita dengan sigap menariknya keluar sebelum tembakan berikutnya bisa mengenai mereka. Mereka berdua jatuh ke tanah berumput di belakang gudang, napas memburu. Reno menekan bahunya yang berdarah, wajahnya menegang menahan sakit. "Kita harus pergi sekarang," katanya lemah. Mita mengangguk, lalu membantu Reno berdiri. Tanpa membuang waktu, mereka berlari menjauh dari gudang sebelum musuh mereka menyadari bahwa mereka telah kabur. Dari kejauhan, mereka bisa melihat api mulai membakar gudang tua itu, cahaya jingga memantul di langit malam. Mita tahu, ini belum berakhir. Jaringan yang ia hadapi jauh lebih berbahaya dari yang ia perkirakan. Dan sekarang, setelah kejadian ini, ia dan Reno resmi menjadi target utama mereka. Mita dan Reno terus berlari menembus kegelapan malam, menjauh dari gudang yang kini dilalap api. Nafas mereka memburu, terutama Reno yang mulai melemah akibat luka di bahunya. Mita tahu mereka tidak bisa terus berlari seperti ini. Mereka membutuhkan tempat persembunyian sementara sebelum memutuskan langkah selanjutnya. Dengan sigap, ia merangkul bahu Reno, membantunya tetap tegak sambil mencari jalan keluar dari area berbahaya ini. Setelah beberapa menit berlari, mereka menemukan sebuah gang sempit di belakang deretan bangunan tua. Mita menuntun Reno masuk ke dalamnya, memastikan tidak ada yang mengikuti mereka. Di ujung gang, ia melihat sebuah pintu besi yang sedikit terbuka, mungkin tempat penyimpanan atau toko yang sudah lama ditinggalkan. Tanpa ragu, ia menarik Reno masuk dan menutup pintu perlahan. Mereka akhirnya bisa beristirahat sejenak. Reno mengerang pelan, darah terus merembes dari luka tembaknya. Mita segera merobek sebagian kain dari bajunya untuk menghentikan pendarahan sementara. "Kita harus segera mengobati ini," katanya. Reno tersenyum lemah. "Aku sudah pernah mengalami yang lebih buruk," ucapnya, meskipun jelas wajahnya menahan rasa sakit. Mita hanya menggeleng pelan,
kagum dengan ketahanan pria ini. Setelah memastikan Reno stabil untuk sementara waktu, Mita mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Arya, sang hacker yang sebelumnya membantunya. "Aku butuh bantuan," katanya singkat. "Cari klinik atau tempat aman yang bisa merawat luka tembak tanpa banyak bertanya." Arya, yang sudah terbiasa dengan permintaan darurat seperti ini, langsung mulai mencari. "Aku akan kirim lokasinya dalam 5 menit. Tapi hati-hati, setelah kejadian di gudang, mereka pasti sedang mencari kalian." Mita menutup telepon dan kembali fokus ke Reno. "Kita akan segera keluar dari sini," katanya, matanya penuh tekad. Reno menatapnya dan mengangguk. "Kau benar-benar berbeda dari yang lain, Mita. Tak banyak orang yang mau mengambil risiko sebesar ini." Mita hanya tersenyum tipis. "Aku tidak suka melihat kejahatan menang begitu saja." Beberapa menit kemudian, pesan dari Arya masuk. Ia mengirim lokasi sebuah klinik ilegal di pinggiran kota yang dikenal sering menangani kasus seperti ini. Tanpa membuang waktu, Mita membantu Reno berdiri. Mereka keluar dari tempat persembunyian dan mulai bergerak menuju lokasi yang dituju, tetap waspada dengan setiap langkah mereka. Di perjalanan, Mita merasa ada yang mengawasi mereka. Nalurinya yang terlatih menangkap gerakan mencurigakan di sudut jalan. Ia menoleh sekilas dan melihat dua pria berbadan tegap berbicara di dekat mobil hitam. Mita langsung tahu, mereka bukan orang biasa. "Kita punya ekor," bisiknya pada Reno. Reno mengangguk lemah. "Kalau begitu, kita harus bertindak cepat." Mita mengambil keputusan cepat. Alih-alih menuju langsung ke klinik, ia memutar arah dan masuk ke sebuah pasar malam yang ramai, berharap bisa menghilang di antara kerumunan. Jika mereka ingin bertahan hidup, mereka harus selalu selangkah lebih maju dari musuh mereka. Mita dan Reno memasuki pasar malam yang penuh dengan hiruk-pikuk suara pedagang dan pengunjung. Lampu warna-warni menerangi kios-kios yang menjual berbagai barang, dari makanan hingga pakaian. Keramaian ini menjadi keuntungan bagi mereka, tempat yang sempurna untuk menghilang dari kejaran. Namun, Mita tahu bahwa musuh mereka juga tidak akan mudah menyerah. Dengan sigap, Mita merangkul Reno, berpura-pura seperti pasangan biasa yang sedang berjalan santai. Ia berusaha agar mereka tidak menarik perhatian, tetapi tetap waspada terhadap gerakan mencurigakan di sekitar. Dari sudut matanya, ia melihat dua pria berbadan kekar yang tadi di dekat mobil hitam kini memasuki area pasar. Mereka berpencar, jelas mencari seseorang, mereka sedang memburu Mita dan Reno. "Kita tidak bisa terus bersembunyi," bisik Reno, wajahnya sedikit pucat karena kehilangan darah. "Mereka akan menemukan kita cepat atau lambat." Mita mengangguk, setuju dengan pernyataan itu. Mereka harus segera keluar dari sini sebelum terkepung. Namun, keluar tanpa rencana hanya akan membuat mereka jadi target empuk. Mita berpikir cepat dan menemukan sebuah ide. Di dekat mereka, ada sebuah kios yang menjual jaket dan topi. Tanpa ragu, Mita mengambil dua topi dan membayar dengan cepat, lalu menyodorkan satu kepada Reno. "Pakailah, kita harus mengubah tampilan kita sedikit," katanya. Reno menurut, meskipun raut wajahnya menunjukkan bahwa ia mulai merasa lemah. Mita tahu mereka harus segera mencapai klinik sebelum kondisinya memburuk. Setelah memastikan mereka tidak terlalu mencolok, Mita mengarahkan Reno menuju bagian belakang pasar, di mana terdapat lorong sempit yang mungkin bisa menjadi jalan keluar. Namun, sebelum mereka bisa sampai ke sana, salah satu pria berbadan kekar melihat mereka. "Hei, berhenti!" teriaknya, langsung menarik perhatian banyak orang di sekitar. Tanpa berpikir dua kali, Mita menarik Reno dan berlari. Mereka menerobos kerumunan, melompati meja pedagang, dan menghindari tangan-tangan yang mencoba menghentikan mereka karena terkejut dengan aksi mendadak itu. Para pengejar mereka juga bergerak cepat, mendorong orang-orang di sekitar untuk membuka jalan. Keadaan pasar malam yang tadinya ramai kini berubah menjadi kacau karena kejar-kejaran ini. Mita melihat sebuah motor tua yang terparkir dengan kunci masih tergantung. Tanpa ragu, ia membantu Reno naik terlebih dahulu, lalu dengan cekatan menyalakan mesin. "Pegangan yang kuat," serunya, sebelum menarik gas dan melaju kencang meninggalkan pasar. Para pengejarnya mencoba mengejar dengan berlari, tetapi dalam hitungan detik, mereka sudah tertinggal jauh. Saat mereka melaju di jalanan kota yang mulai sepi, Mita tahu bahwa mereka berhasil lolos untuk sementara. Namun, ini baru permulaan. Jaringan yang mereka hadapi tidak akan berhenti begitu saja. Dan di depan mereka,
perjalanan menuju klinik ilegal masih penuh dengan bahaya yang mengintai. Motor yang dikendarai Mita melaju kencang menembus jalanan kota yang mulai lengang. Angin malam menerpa wajahnya, tetapi pikirannya tetap terfokus pada satu hal, membawa Reno ke tempat aman sebelum kondisinya semakin buruk. Ia bisa merasakan pegangan Reno melemah di pinggangnya, napasnya berat dan tidak teratur. "Bertahanlah, kita hampir sampai," katanya, mencoba meyakinkan Reno meskipun ia sendiri merasa dikejar waktu. Beberapa menit kemudian, mereka tiba di sebuah gang sempit yang nyaris tidak terlihat dari jalan utama. Mita menepikan motor dan membantu Reno turun. Di hadapan mereka berdiri sebuah klinik kecil dengan papan nama samar yang hampir tertutup debu. Dari luar, tempat ini tampak seperti toko biasa yang sudah lama ditinggalkan, tetapi Mita tahu ini adalah salah satu klinik ilegal yang dikelola oleh orang-orang yang tidak banyak bertanya. Mita mengetuk pintu besi 3 kali dengan pola tertentu, sesuai instruksi Arya. Tidak butuh waktu lama sebelum seseorang mengintip dari celah kecil, lalu membuka pintu dengan cepat. "Masuk," kata pria berkacamata tebal dengan suara rendah. Mita langsung membawa Reno ke dalam, dan pria itu segera mengarahkan mereka ke ruangan belakang. "Baringkan dia di sana," katanya sambil menunjuk ranjang sederhana dengan perlengkapan medis di sekitarnya. Begitu Reno berbaring, seorang wanita parubaya dengan jas lab putih masuk dan langsung memeriksa lukanya. "Luka tembak bersih, tapi dia kehilangan banyak darah," gumamnya. "Aku bisa mengeluarkan pelurunya, tapi dia butuh istirahat penuh setelah ini." Mita mengangguk, membiarkan dokter itu bekerja sementara ia berjaga di dekat pintu, memastikan tidak ada yang mengikuti mereka sampai ke tempat ini. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, dokter itu akhirnya selesai. "Aku sudah menghentikan pendarahannya dan menjahit lukanya. Dia butuh waktu untuk pulih," katanya, melepas sarung tangannya yang berlumuran darah. "Pastikan dia tidak banyak bergerak selama beberapa hari ke depan." Mita menghela napas lega. Ini mungkin bukan kemenangan penuh, tetapi setidaknya Reno masih hidup. Saat Reno mulai sadar, ia menatap Mita dengan ekspresi lelah tapi bersyukur. "Aku berhutang nyawa padamu," katanya pelan. Mita hanya tersenyum tipis. "Anggap saja impas. Kita masih punya banyak hal yang harus dilakukan," jawabnya. Reno mengangguk lemah, memahami bahwa pertarungan mereka masih jauh dari selesai. Namun, sebelum mereka bisa merasa aman, Arya mengirim pesan mendesak, "Mita, mereka sudah tahu kau bekerja dengan Reno. Jenderal bayangan mungkin akan mengincarmu selanjutnya. Berhati-hatilah." Mita membaca pesan itu dengan rahang mengeras. Ia tahu bahwa sejak malam ini, ia bukan hanya pemburu, tetapi juga buruan. Dengan langkah mantap, ia mengencangkan genggamannya pada senjata yang terselip di pinggangnya. Jika musuh berpikir mereka bisa membungkamnya dengan ancaman, mereka salah besar. Pertarungan ini baru saja dimulai. Mita duduk di sudut ruangan, matanya tetap waspada meskipun tubuhnya mulai merasakan kelelahan. Klinik kecil ini memang aman untuk sementara waktu, tetapi pesan dari Arya tadi masih bergema di kepalanya, "Jenderal bayangan mungkin akan mengincarmu selanjutnya." Itu berarti dia dan Reno sudah tidak punya banyak waktu. Mereka harus segera mencari cara untuk membalikkan keadaan sebelum musuh mereka semakin dekat. Reno yang masih terbaring lemah mencoba berbicara. "Kita tidak bisa terus bersembunyi seperti ini, Mita," katanya dengan suara serak. "Jaringan mereka terlalu besar. Jika kita tidak bergerak cepat, mereka akan menemukan kita lebih dulu." Mita mengangguk pelan, tahu bahwa Reno benar. Tapi mereka juga tidak bisa gegabah. Satu langkah salah, dan mereka akan berakhir seperti banyak orang lain yang sudah mencoba melawan kelompok ini, hilang tanpa jejak. Mita membuka ponselnya dan menghubungi Arya. "Kita butuh informasi lebih banyak tentang Jenderal Bayangan. Jika dia benar-benar berada di puncak jaringan ini, kita harus menemukan titik lemahnya," katanya. Arya menghela napas dari seberang telepon. "Aku sudah mencoba melacaknya, tapi dia seperti hantu. Semua transaksi dan pergerakannya dilakukan melalui perantara. Namun, ada satu hal yang menarik, salah satu penghubung utamanya, seorang pria bernama Surya, baru saja tiba di kota ini. Jika kita bisa menangkapnya, mungkin kita bisa mendapat petunjuk lebih jauh." Mita berpikir sejenak. Ini adalah peluang yang terlalu berharga untuk dilewatkan. "Di mana dia sekarang?" tanyanya. Arya mengetik sesuatu sebelum menjawab. "Dia sedang menginap di sebuah hotel mewah di pusat kota. Aku bisa mengirim detailnya, tapi kau harus bergerak cepat."
Dia biasanya tidak tinggal lama di satu tempat. Mita menoleh ke Reno, yang mencoba bangkit meskipun jelas tubuhnya masih belum pulih sepenuhnya. Aku ikut, katanya tegas. Tapi Mita menggeleng. Kau belum cukup kuat, aku bisa menangani ini sendiri. Reno menatapnya dengan frustrasi, tetapi akhirnya mengangguk dengan berat hati. Baiklah, tapi hati-hati. Orang seperti Surya pasti dikelilingi pengawal. Tanpa membuang waktu, Mita mengambil senjata cadangan yang disembunyikan di jaketnya dan keluar dari klinik dengan hati-hati. Udara malam terasa dingin, tetapi itu bukan apa-apa dibandingkan ketegangan yang ia rasakan. Jika dia berhasil menangkap Surya, ini bisa menjadi langkah besar dalam mengungkap identitas Jenderal Bayangan. Tapi jika dia gagal, bukan hanya misinya yang berantakan, hidupnya juga bisa berakhir di tangan musuh. Saat ia berjalan menuju titik pertemuan yang diberikan Arya, nalurinya mengatakan satu hal, seseorang sedang mengawasinya. Mita mempercepat langkahnya di trotoar yang sepi, menuju hotel tempat Surya menginap. Pikirannya penuh dengan rencana, ia harus masuk tanpa menarik perhatian, mencari Surya, dan membawanya keluar sebelum pengawalnya menyadari ada penyusup. Namun, ada satu hal yang mengganggu pikirannya, perasaan diawasi sejak meninggalkan klinik tadi belum juga hilang. Begitu sampai di hotel, Mita berhenti sejenak untuk mengamati situasi. Bangunan megah itu dikelilingi oleh beberapa mobil hitam dengan kaca gelap. Jelas, Surya tidak sendirian. Ia memperhatikan para penjaga berbadan tegap yang berdiri di lobi dan pintu masuk. Tidak mungkin ia bisa masuk begitu saja tanpa rencana. Mita mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Arya. Aku butuh gangguan, bisiknya. Arya langsung mengerti. Tunggu sebentar, katanya. Beberapa menit kemudian, alarm kebakaran hotel tiba-tiba berbunyi, membuat para tamu berhamburan keluar. Para penjaga di pintu masuk mulai sibuk mengatur keadaan, dan inilah momen yang Mita tunggu. Dengan cekatan, ia menyelinap ke dalam hotel melalui pintu samping yang ditinggalkan terbuka oleh staf yang panik. Ia bergerak cepat menuju lantai tempat Surya menginap, berdasarkan informasi dari Arya. Lorong di lantai itu kosong, tetapi Mita tahu ini tidak akan berlangsung lama. Ia berjalan ke salah satu kamar yang disebutkan Arya dan menempelkan telinganya ke pintu. Ada suara seseorang berbicara di dalam, nada suaranya tegas, Surya. Mita mengambil napas dalam, lalu dengan gerakan cepat, ia menendang pintu hingga terbuka. Di dalam, Surya yang tengah berbicara di telepon terkejut dan langsung meraih pistol di meja. Namun, Mita lebih cepat. Ia menendang tangan Surya hingga senjatanya terjatuh, lalu menodongkan pistolnya tepat di kepala pria itu. Kita harus bicara, katanya dingin. Surya menelan ludah, matanya dipenuhi ketakutan. Siapa kau? Apa yang kau inginkan? Suaranya gemetar. Mita mencengkeram kerah bajunya. Aku ingin informasi tentang Jenderal Bayangan, katanya tegas. Katakan sekarang, atau aku tidak akan memberi kesempatan kedua. Namun, sebelum Surya bisa menjawab, suara langkah kaki terdengar dari lorong. Para pengawal sudah menyadari kehadirannya. Waktu Mita hampir habis. Ia harus segera mengambil keputusan, membawa Surya keluar atau menyudutkannya di sini dan mendapatkan informasi secepat mungkin. Bagaimanapun, pertarungan ini baru saja dimulai. Mita menekan pistolnya lebih erat ke pelipis Surya. Jawab sekarang, atau kau tidak akan keluar dari sini hidup-hidup, bisiknya tajam. Surya yang masih gemetar mulai berkeringat, matanya melirik ke pintu seperti sedang mencari jalan keluar. Jenderal Bayangan tidak bisa kau sentuh, dia bukan sekadar orang biasa. Dia ada di mana-mana. Mita mendengar langkah kaki semakin dekat. Para pengawal pasti sudah mendekati kamar ini. Ia tidak punya banyak waktu. Berikan aku sesuatu yang berguna, desaknya. Surya akhirnya menyerah. Dia punya markas rahasia, sebuah gudang tua di pelabuhan. Tapi kau tidak bisa mendekatinya tanpa kode masuk. Sebelum Mita bisa bertanya lebih jauh, suara dentuman keras terdengar dari luar. Para pengawal sedang mencoba mendobrak pintu. Ia hanya punya beberapa detik sebelum keadaan menjadi lebih buruk. Tanpa berpikir panjang, Mita menghantam belakang kepala Surya dengan gagang pistol, membuatnya pingsan. Ia lalu menarik pria itu ke bahunya dan bergegas ke balkon. Pintu kamar akhirnya jebol, dan beberapa pria berbadan kekar masuk dengan senjata teracung. Dia ada di balkon. Salah satu dari mereka berteriak. Mita tidak punya pilihan lain. Dengan satu dorongan kuat, ia melompati pagar balkon dan mendarat di atap kaca restoran hotel di bawahnya.
Kaca itu retak tapi tidak pecah sepenuhnya. Ia segera berguling dan berlari ke sisi lain, berusaha menemukan jalan keluar. Tiba-tiba, suara tembakan terdengar, membuat pengunjung restoran berteriak panik. Mita merunduk di balik meja sambil menarik napas dalam. Ia tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Dengan satu gerakan cepat, ia menarik senjatanya dan menembakkan beberapa kali ke arah lampu gantung di langit-langit. Kaca berjatuhan, membuat kekacauan yang cukup untuk mengalihkan perhatian para penjaga. Memanfaatkan momen itu, Mita berlari keluar dari restoran dan masuk ke lorong belakang hotel. Arya sudah menunggu di ujung jalan dengan mobil yang mesinnya menyala. "Cepat masuk," teriaknya. Mita melemparkan tubuh Surya ke kursi belakang dan melompat masuk sebelum Arya menginjak gas dengan kencang. Saat mobil melaju menjauh, Mita menoleh ke Surya yang masih pingsan. Mereka akhirnya punya tawanan berharga, seseorang yang mungkin bisa memberi mereka jalan menuju Jenderal Bayangan. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, apakah mereka benar-benar siap menghadapi sosok yang selama ini bersembunyi di balik bayangan? Mobil melaju kencang di jalanan kota yang mulai lengang. Arya sesekali melirik ke kaca spion, memastikan tidak ada yang mengikuti mereka. Mita, yang duduk di kursi penumpang, menatap Surya yang masih pingsan di kursi belakang. Mereka akhirnya memiliki aset berharga, tetapi pertanyaannya adalah, apakah Surya benar-benar akan bicara? Setelah beberapa menit berkendara, Arya membawa mereka ke sebuah gudang tua di pinggiran kota, tempat persembunyian sementara yang sudah ia siapkan. Mita membantu membawa Surya masuk, lalu mengikatnya ke sebuah kursi. Butuh waktu beberapa saat sebelum pria itu mulai sadar. Begitu matanya terbuka, ia langsung menggeram marah. "Kalian tidak tahu dengan siapa kalian berurusan," katanya dengan suara serak. Mita menatapnya tajam. "Kami tahu persis siapa yang sedang kami buru," katanya dingin. "Dan kau, Surya, adalah kunci untuk menemukannya." Surya tertawa kecil, meskipun ada ketakutan di matanya. "Jenderal Bayangan bukan orang yang bisa kau sentuh. Bahkan jika aku memberitahumu di mana dia, kau tidak akan keluar hidup-hidup." Arya, yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. "Itu terserah kami. Kau hanya perlu memberitahu kode masuk ke gudang di pelabuhan." Surya menghela napas panjang. "Baiklah, aku akan bicara, tapi hanya karena aku lebih memilih kalian daripada kematian yang menungguku jika aku tetap diam." Ia menatap Mita lurus-lurus. "Kode itu berubah setiap hari, tapi untuk malam ini, 74193. Mita mencatat kode itu dalam ingatannya. "Bagus," katanya. "Sekarang, kau akan tetap di sini sampai kami memastikan informasimu benar." Ia lalu menoleh ke Arya. "Kita harus bergerak sekarang. Jika kode ini hanya berlaku malam ini, kita tidak boleh kehilangan kesempatan." Arya mengangguk dan segera menyiapkan peralatan mereka. Sementara itu, Reno yang masih dalam masa pemulihan tiba-tiba muncul dari sudut ruangan. "Aku ikut," katanya tegas. Mita ingin menolak, tapi melihat tekad di mata Reno, ia tahu itu sia-sia. "Baiklah," katanya akhirnya, "tapi jangan bertindak gegabah." Reno tersenyum tipis. "Kau yang harusnya khawatir tentang itu." Dengan informasi di tangan dan tim yang siap beraksi, Mita merasa ini adalah momen penentuan. Jika mereka berhasil malam ini, Jenderal Bayangan tidak akan bisa bersembunyi lagi. Tapi jika mereka gagal, maka semua yang sudah mereka lalui akan sia-sia. Dengan napas dalam, ia bersiap. Pertarungan terakhir telah dimulai.